Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Nurpan. Jadi, kali ini kita akan melanjutkan ke bab 4, yaitu yang bertema determinasi, posibilisme, dan adaptasi. Oke, kita langsung aja lanjut ke subbab yang pertama, yaitu paham determinisme, yaitu alam menentukan manusia. Jadi, paham determinisme atau alam menentukan manusia ini adalah pandangan bahwa kondisi alam atau lingkungan fisik seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam merupakan faktor utama yang membentuk dan mempengaruhi perilaku, budaya, cara hidup, dan perkembangan manusia. Dalam pandangan ini, manusia dianggap sebagai entitas yang pasif dan sepenuhnya bergantung pada lingkungan alam. Nah, prinsip utama paham ini yang pertama yaitu lingkungan sebagai faktor yang dominan, yang dimana alam menentukan pilihan hidup manusia seperti jenis pekerjaan, pola permukiman, dan teknologi yang berkembang gitu. Nah, yang kedua, keterbatasan manusia. Jadi, manusia dianggap tidak dapat sepenuhnya mengatasi kendala alam. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Yang ketiga yaitu hubungan sebab akibat. Nah, keadaan alam dianggap secara langsung mempengaruhi karakter atau perilaku manusia. Intinya dengan paham determinisme ini bahwa alam menentukan jalannya sejarah umat manusia, di mana segala kejadian atau alam dihubungkan segala perilaku manusia terhadap pemujaan binatang atau batu besar atau pohon besar serta gunung. Bahkan pada suku Indian seperti suku Aztec, Inka, dan Maya di Amerika Latin sampai-sampai mengorbankan manusia atau gadis perawan sebagai sesajen atau persembahan terhadap dewa alam, serta makanan dewa berupa biji emas yang dimasukkan di mulut patung dewa pada kuil sebagai penghormatan terhadap Yang Maha Pencipta. Nah, pendapat bahwa alam dengan segala perubahannya dalam bentuk bencana alam akan menentukan jalannya sebuah sejarah manusia. Nah, kelompok yang meyakini keadaan demikian di kalangan geograf lama disebut penganut determinisme geografis. Oke, kita lanjut ke subbab yang kedua yaitu paham posibilisme, yaitu alam menawarkan kemungkinan bagi manusia. Nah, sebagai jawaban untuk mengimbangi pendapat pertama yang tadi yang dikenal dengan sebuah paham determinisme geografis yang menganggap bahwa lingkungan alam adalah sebuah wilayah yang akan menentukan jalannya sejarah sebuah bangsa. Nah, paham determinisme geografis di dalam geografi ini dikenal pula dengan aliran antropogeografi oleh tokoh Friedrich Ratzel, seorang geograf dari Jerman. Nah, menurutnya manusia dengan peradabannya adalah produk belaka dari lingkungan alamnya. Anggapan tersebut pada zamannya mungkin benar dan sesuai dengan kenyataan alam. Nah, hubungan alam dengan manusia dan sebaliknya. Tetapi pada akhirnya digantikan dengan aliran paham baru yang berasal dari Prancis yang dikenal dengan paham posibilisme yang dipelopori oleh Paul Vidal de la Becque yang menyatakan bahwa alam itu tidak menentukan. Ia hanya menawarkan berbagai kemungkinan kepada manusia. Terserahlah padanya begitu. Menanggapi tawaran kemungkinan itu, intinya alam sekedar menawarkan berbagai kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh manusia melalui senjata sebagai teknologinya. Yang artinya alam ini sebagai penyedia peluang untuk manusia mengambil keputusan dan teknologi sebagai alat utamanya. Oke, yang ketiga yaitu adaptasi manusia pembuat sejarah dengan alam. Jadi, manusia dalam menciptakan sebuah peristiwa sejarah di muka bumi ini selalu dipengaruhi oleh lingkungan alam, dimanapun ia tinggal dan beraktivitas secara turun-temurun dalam lingkup kebudayaan etnik dan budaya yang dimilikinya. Dan manusia di dalam menciptakan segala sesuatu di sepanjang sejarahnya, sesuatu dipengaruhi oleh alam lingkungannya gitu. Seperti yang dikemukakan oleh Suster Cilistaroy pada tahun 1969 mengenai model konsep dari adaptasi manusia. Jadi asumsi dasar adaptasi menurut Cilistaroy ini adalah yang pertama, manusia adalah keseluruhan dari besi
psikologi dan sosial yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, manusia menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi perubahan psikopososial. Nah, setiap orang memahami bagaimana individu mempunyai batas kemampuan untuk beradaptasi. Pada dasarnya manusia memberikan respon terhadap semua rangsangan baik, positif maupun negatif. Dan yang keempat, kemungkinan adaptasi manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jika seseorang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, maka ia mempunyai kemampuan untuk menghadapi rangsangan baik positif maupun negatif. Yang kelima yaitu sehat dan sakit merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Nah, mungkin itu saja dari yang bisa saya bawakan dari bab 4 ini. Dan dari bab 4 ini kita mengetahui bahwa apa itu paham determinisme, paham posibilisme, dan kita juga mengetahui bagaimana adaptasi manusia membuat sejarah dengan alam gitu. Oke, mungkin cukup sudah review dari bab 4 ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.